Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan di sini ketemu lagi di webinar Redial setiap sore selama bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, kebetulan hari ini kita akan ngobrol tentang tim, kayak gitu ya, tentang tim. Apalagi sudah pandemi selama 2,5 bulan kayak gitu, ada PHK di mana-mana, ada layoff karyawan luar biasa banyak kayak gitu, dan ternyata banyak loh UKM kayak gitu, banyak UKM yang justru memilih untuk tidak merumahkan karyawannya, memilih untuk tidak berhenti beroperasional kayak gitu, walaupun tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Nah, kali ini menarik, kenapa? Karena dari sisi operasional tetap berjalan, yang kedua dari sisi jumlah kita bisa mungkin belajar kayak gitu ya. Bahasan kali ini menarik karena kita akan bicara dengan orang yang punya bisnis dan punya organisasi bisnis yang cukup besar angkanya kayak gitu. Nah, karena itu kita menarik banget nih. Saya mau perkenalkan, namanya Mas Anom Adi Nugraha. Mas Anom ini punya bisnis selama sejak 5 tahun terakhir. Yang bisnis ini sudah bertahan selama 5 tahun dan mau ngobrolin gitu, mau ceritain tentang rahasianya, mau ceritain tentang bagaimana dia memulai bisnisnya, bagaimana dia membangun timnya, dan menjadikan timnya itu justru adalah aset paling berharga selama masa pandemi ini kayak gitu. Bagaimana membuat timnya tetap produktif, bagaimana tetap bisa menghasilkan penjualan, bagaimana tetap menghasilkan produktivitas tertentu yang bisa membuat perusahaan tetap jalan, tetap hidup, dan tetap lancar, kira-kira kayak gitu. Sementara di luar sana ada begitu banyak bisnis-bisnis yang harus PHK, harus layoff karyawannya, harus banyak banget gitu. Kalau saya dapat meme di jadi saya beberapa hari lalu gitu, kayaknya sehari yang lalu ya, dapat meme dari seorang teman kayak gitu. Ceritanya dia bilang, hari ini di masa pandemik ini yang paling menderita dari situasi pandemik ini sebenarnya itu pengusaha gitu. Kenapa pengusaha? Kenapa? Karena ya karyawan pasti nggak mau di PHK kayak gitu. Kalau PHK karyawan atau kalau di layoff sembarangan pasti nanti kena semprot asosiasi, kena semprot dinas mungkin kayak gitu. Tapi sementara itu dari pemerintah nggak ada perlakuan khusus, tidak ada insentif, tidak ada apa yang membuat mereka juga harus membuat kesulitan juga kan bertahan. Kita nggak bilang yang PHK dan yang layoff itu itu salah atau jelek ya kayak gitu. Itu pilihan bisnis masing-masing kayak gitu. Tapi ada loh kayak gitu pengusaha kayak gitu, kelasnya bukan kelas besar lah, kelasnya UKM kayak gitu, UKM menengah kayak gitu, yang timnya juga cukup banyak, tapi bisa mempertahankan timnya, bahkan mempertahankan produktivitasnya. Nah, pada sore kali ini Mas Anom akan cerita tentang bagaimana dia bertahan bersama timnya untuk terus produktif selama masa pandemik dan menjadikan DM di dalamnya sebagai aset pertumbuhan dan aset untuk perusahaan tetap bertahan walaupun situasi sedang keadaan sulit seperti hari ini. Oke, kita langsung aja gabung sama Mas Anom ya gitu. Oke, assalamualaikum semuanya, pemirsa channel Redial yang hari ini mudah-mudahan sedang berbahagia dan penuh dengan karunia dari Allah SWT. Terima kasih pada Mas Dewantara dan teman-teman Redial yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk diminta sharing ya beberapa hal terkait dengan pengembangan tim ya. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan ada yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi bersama-sama gitu ya, kira-kira. Oke Mas Anom, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Mas Anom boleh tahu dong, kapan sih pertama kali mulai ngebangun tim? Kapan pertama kali merekrut tim di dalam bisnis? Nah, oke, saya punya cerita menarik ya. Jadi saya dulu pertama kali belajar bisnis online itu ya melakukan semuanya sendiri. Pertama kali memulai itu semuanya sendiri. Saya ngiklan sendiri, saya chasing sendiri, saya ngepak barang sendiri, saya ngirim barang sendiri, saya pergi ke kantor pos sendiri dan seterusnya gitu ya. Jadi semuanya itu sendiri. Saya dulu berpikir dengan cara itu tuh saya bisa mendapatkan a lot of money. Saya bisa ngebangun sebuah bisnis yang besar dengan cara seperti itu gitu ya. Sampai suatu hari guru saya pertama di bisnis online ya, namanya Mas Slamet Sukardi. Beliau juga kakak kandung saya gitu. Nah,
itu ngajakin saya untuk ketemu dengan sebuah komunitas internet marketers di Jogja waktu itu. Karena saya tuh kurang pergaulannya gak banyak gitu. Jadi diajakin sama kakak saya ke sana. Nah, tentu dengan ekspektasi saya akan ketemu dengan satu model-model bisnis yang bisa saya duplikasi gitu untuk tempat saya, dan saya bisa belajar banyak di sana. Ya, dan pertemuan itu terjadi, tentu iya betul saya belajar banyak sekali ya, terutama tentang mentalitas dan tentang sesuatu yang memang saya belum mendapatkannya pada saat itu. Nah, tetapi di pertemuan itu juga adalah pertemuan pertama kali memberikan kesadaran saya bahwa kayaknya bisnis nggak kayak gini deh gitu. Jadi waktu di pertemuan itu ya, perbincangan yang rame seru itu dulu itu tentang teknis ya. Jadi kayak misalnya ini traffic source-nya ini dan seterusnya kayak gitu. Nah, saya mikir wah, kayaknya pebisnis nggak ngomongin kayak gini deh kayak gitu. Nah, semenjak pertemuan itu saya pulang, saya nyoba cari referensi yang lain, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak ngiklan lagi. Artinya ya, iklan itu artinya terus tidak jadi, bukan berarti terus jadi tidak ngiklan gitu, tapi saya mencari orang gitu. Itulah pertama kali kemudian saya merekrut orang gitu. Istilahnya saya melepaskan pekerjaan teknis saya gitu ya, lebih tepatnya melepaskan pekerjaan teknis saya dan mencari tim untuk istilahnya untuk menggantikan atau membantu saya mengerjakan pekerjaan itu kayak gitu. Nah, itu adalah pengalaman pertama gitu. Tentu ya istilahnya pertentangan batinnya besar juga gitu, karena kan ya sesuatu yang pertama kali dilakukan pasti gitu ya, kita butuh punya pertentangan batin gitu ya, tapi akhirnya kita kerjakan, kita eksekusi gitu, dan alhamdulillah itu membuka jalan banyak hal lah, terutama jalan-jalan pembelajaran ya untuk saya pribadi untuk kedepannya gitu. Nah, itu adalah momen pertama gitu. Oke, justru kayak ini ya, kayak dapat inspirasinya justru bukan karena dari diri sendiri tiba-tiba muncul wangsit gitu ya. Tapi karena melihat orang lain terus kayak ngerasa ada yang salah kali gitu ya. Kok mungkin itu bukan model yang saya inginkan gitu kali ya Mas Anom ya. Oke, kalau kayak gitu seperti apa sih biasanya SDM yang Mas Anom rekrut selama 5 tahun terakhir ini, Mas? Saya ini berproses ya. Jadi terus-menerus kita memperbaiki kayak semacam kriteria dari orang-orang yang kita mau rekrut kayak gitu ya. Nah, dari awal gitu kan kita menentukan siapa dan seterusnya yang perlu kita rekrut gitu. Itu berganti-ganti sih sampai hari ini gitu ya kriterianya gitu. Tapi yang pasti kalau misal boleh saya simpulkan sih, yang pertama gitu ya, tim itu harus memang betul-betul menjadi cocok dengan kita ya. Cocok itu artinya gini, cocok itu bukan terus kemudian kita nyaman sama dia, maksudnya terus secara personal kita nikmat itu iya, tapi yang lebih penting adalah ibaratnya sebuah puzzle tuh kita harus tahu diri kita puzzle bentuknya seperti apa, dan kemudian kita ngerekrut orang yang bisa melengkapi puzzle kekurangan kita. Nah, tentu itu akan lebih baik kayak gitu. Kita mencari yang seperti itu kayak gitu. Jadi kalau puzzle yang cocok itu justru kan seringkali malah nggak sama kan gitu. Makanya di Dreamhouse itu ada beragam karakter dan latar belakang gitu, dan menurut saya itu problem, karena menurut saya yang lebih penting adalah kita bisa saling menjadi puzzle yang tepat satu sama lain gitu. Nah, kalau soal expertise sih saya nggak terlalu mempertimbangkan ya pada saat itu dan sampai hari ini juga gitu, karena menurut saya skill itu bisa dipelajari gitu. Yang lebih penting adalah saya memastikan bahwa dia punya attitude yang baik kayak gitu. Dia punya karakter yang baik gitu ya. Baik itu dalam artian dia tidak melanggar norma-norma sosial gitu kan, atau dia tidak melanggar syariat yang kita yakini, itu aja gitu. Kalau soal karakteristik misalnya kayak ada pemalu, ada misalnya sedikit temperamen misalnya, atau ada yang suka marah misalnya gitu ya, itu menurut saya bukan termasuk ya. Tapi maksudnya yang penting dia punya attitude yang baik, nggak neko-neko kayak gitu. Karena kan gini ya, yang harus kita pahami bahwa ketika orang itu masuk dan bekerja itu kan nggak semuanya itu sudah pernah mengalami proses pembentukan karakter gitu ya. Ada sebagian lain yang dia itu
memang belum pernah mengalami gitu. Jadi mengalami proses itu maksud saya gitu ya, sehingga ya nggak apa-apa, kita terima dan kita menikmati proses itu secara bersama-sama kayak gitu. Nah mungkin itu ya. Nah tinggal nanti kita tentukan nih attitude-nya yang kayak apa. Nah itu balik lagi kepada personality kita gitu. Jadi personality kita itu butuh dilengkapi dengan tim yang seperti apa. Misalnya kita ngerasa saya ini orang yang kalau ngambil keputusan tuh kadang-kadang suka lama gitu. Nah kita butuh tim yang bisa ngebantu analisis gitu supaya kita lebih cepat mengambil keputusan. Atau misalnya saya ini orangnya agak kekencengan. Nah kita misalnya butuh tim yang mungkin lebih kendor gitu, lebih lembut gitu, sehingga sama kita itu ya cocok aja gitu, bisa jalan bareng lah kira-kira gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya soal tim seperti apa yang direkrut gitu. Dan lebih dari rekrutmen sih menurut saya adalah kedepannya sih mau digimanain si tim itu gitu. Jadi ketika kita ngerekrut semestinya kita sudah punya gambaran gitu, dia mau diapain gitu. Jadi gambaran itu nggak cuma job desk yang akan dia kerjakan, artinya saya mau rekrut seorang tukang kebersihan, berarti dia job desk-nya adalah bersih-bersih, nyapu dan seterusnya. Lebih dari itu mungkin kita perlu berpikir kedepannya si tukang kebersihan ini mau diapain gitu. Apakah dia akan tetap jadi tukang kebersihan, apakah kemudian dia nanti akan jadi kepala tukang kebersihan atau apalah gitu. Jadi kita perlu siapin semacam what's next gitu ya di dalam kepala kita untuk yang bersangkutan gitu. Itu kira-kira. Oke, aku dapat Mas jadi kalau ngerekrut tim itu sebenarnya yang penting tuh cocok dulu ya, skillnya, yang lain-lain nanti dulu lah. Yang penting kita tuh cocok gitu, nanti skill bisa dibangun kayak gitu, kedekatan bisa dibangun. Tapi kalau kita udah cocok, kayaknya kita bisa jalan bareng-bareng gitu ya sama tim. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Mas Anom, sebenarnya apa sih yang mendorong Mas Anom untuk punya tim yang banyak banget kayak sekarang? Sehingga kok kan banyak orang tuh kayak punya tim banyak, aduh nanti gimana gajinya, gimana nanti segala macam, kayak punya banyak kekhawatiran gitu. Sementara Mas Anom timnya banyak ya, budget gajinya juga lumayan kayak gitu. Nah apa sih yang mendorong Mas Anom untuk punya tim yang cukup extraordinary lah secara jumlah? Ya ini alasannya sih sangat personal ya, maksud saya gini, ada beberapa poin ya. Pertama tentu kalau kita pengen leverage sebuah perusahaan dan pengen gede, tentu kita butuh tim yang banyak. Nggak ada lah perusahaan besar yang timnya nggak banyak, itu kan nggak ada. Dan itu wajar saja gitu, artinya ketika kita butuh tim banyak untuk untuk membesarkan perusahaan itu wajar-wajar saja gitu. Tetapi kalau dari dari istilahnya secara personal ya, alasan saya personal tuh memang senang aja gitu kalau bisa jadi jalan jalan rezeki buat orang ya. Tentu rezeki itu nggak cuma uang ya, rezeki itu bisa lingkungan, bisa pertumbuhan yang baik, bisa ya macam-macam. Jadi senang aja kalau bisa menjadi jalan kebahagiaan buat orang lain. Tentu pekerjaan adalah salah satunya gitu, tapi ketika kita bisa menjadi jalan bagi sesuatu yang lebih, istilahnya yang lebih luas lagi, ya itu menurut saya lebih baik kayak gitu. Jadi kalau dorongannya itu gitu ya. Jadi ada satu hal proses membesarkan perusahaan, satu hal lain adalah sesuatu yang sifatnya personal aja, bahwa saya memang senang aja kalau bisa menjadi jalan kebermanfaatan buat orang lain ya. Apalagi kan kalau ya bagi orang yang beragama Islam, saya kira kita memahami bersama bahwa orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat gitu kan. Nah karena saya tidak menggalang istilahnya pergerakan sosial gitu ya, setidaknya saya bisa bermanfaat untuk circle terkecil saya kan, family, kemudian di keluarga di perusahaan gitu ya, teman-teman tim di perusahaan, keluarganya teman-teman tim di perusahaan gitu. Nah kalau kita bisa punya circle kebermanfaatan segitu saja, saya kira itu aset yang besar untuk bisa kita ambil di kemudian hari, maksudnya di akhirat gitu ya, di kelak ya, mudah-mudahan gitu, amin gitu. Sekarang ini kan lagi pandemik, udah 2,5 bulan, orang-orang pada PHK dan segala macam. Selama pandemik 2,5 bulan ini, Mas Anom mecat karyawan nggak? Ya, alhamdulillah sih nggak ada ya. Artinya kecuali yang mundur ya, kalau yang mundur ada. Dan menurut saya itu wajar aja, karena ya mungkin setiap orang kan punya pilihan hidupnya masing-masing ya, punya pilihan hidupnya sendiri-sendiri gitu. Dan itu problem juga, nggak ada masalah juga buat saya misalnya, yang nggak ada masalah juga, silahkan aja gitu, bebas aja gitu sebenarnya. Nah ini menarik nih, ini mindset yang menarik. Kok bisa sih gak mecat karyawan tuh gimana gitu? Sementara orang
mencat karyawan tuh kayak jadi kemudahan, kayak jadi jalan keluar, kayak jadi pengusaha tuh banyak juga gitu. Saya nggak bilang semua pengusaha ya, tapi banyak juga pengusaha yang menjadikan mencat karyawan, layoff dan segala macam itu kayak jadiin solusi bisnisnya kayak gitu, agar atau bisnisnya tetap hidup atau ya seenggaknya nggak bangkrut lah. Itu gimana? Kenapa? Kok bisanya nggak mencat karyawan? Ya kalau menurut saya kalau kita masih bisa bertahan bersama-sama ya bertahan saja gitu sekuat tenaga gitu. Artinya kalau misal kita masih punya resource yang bisa dipakai untuk mempertahankan ya why not gitu. Kita tetap jalani ini bersama-sama gitu. Toh misalnya kita punya tim itu sudah berbuat banyak sekali buat kita gitu ya. Nah sekarang mungkin pikirannya adalah bagaimana caranya kita bisa berbuat banyak buat tim kita hari ini gitu. Apalagi kalau yang bisnisnya udah jalan puluhan tahun ya, saya kira ini kan kesempatan untuk kita kayak semacam membalas budi ya, semacam itulah gitu kepada tim kita, setidaknya di masa-masa yang misalnya penuh ketidakpastian kayak gitu. Tentu kita juga tidak bisa menjamin rezeki seseorang ya, karena rezeki kan yang jamin kan yang di atas, tapi setidaknya kita memberikan komitmen bahwa kita itu akan berjuang bersama-sama gitu. Nah kecuali yang bersangkutan tidak mau dan atau tidak mau berjuang bersama, artinya misal dianya pinginnya enaknya sendiri, ya tentu itu juga bukan pilihan untuk kita pilih. Ya udah kita out aja dan nggak ada masalah gitu. Saya kira memecat dalam urusan organisasi itu wajar aja ya. Kalau misalnya kita ngerasa ada toksik di dalam organisasi kita, malah harusnya kita keluarin gitu. Jangan sampai satu toksik ini yang tidak berhasil kita kendalikan justru mengacak-acak semua aset yang kita miliki, kan malah repot banget kalau kayak begitu. Jadi nggak masalah sih menurut saya kalau misalnya kita mau mencat-mencat, tapi saya alhamdulillah izin Allah ya diberikan hari ini tuh nggak ada yang harus dikeluarkan gitu. Yang ada ya itu tadi ya mengundurkan diri gitu, dan ya wajar aja, nggak ada masalah gitu. Ya itu tadi ya kenapa nggak mencat, ya itu tadi saya kira ini justru kesempatan kita untuk bekerja sama. Oh ya satu lagi, di masa pandemi ini sebenarnya kita ini punya kesempatan untuk melihat the best team gitu. Kayak kita bisa ngelihat siapa sih tim terbaiknya kita hari ini gitu. Artinya gini, kalau dulu tuh ada seorang sahabat yang kalau nggak salah Ali ya, itu ditanya wahai Ali gitu, sahabatmu banyak sekali ya gitu. Terus dia jawab begini, saya baru akan bisa menghitungnya manakala saya menghadapi hal sulit gitu, dan siapa yang masih tetap bersama saya maka dialah sahabat saya. Nah kalau kaidah ini tuh kita pakai dalam konteks tim tuh bagus. Artinya gini, ketika kita lagi pada situasi sulit misalnya gitu, perusahaan tuh lagi kondisi sulit, ya kita ngomong aja apa adanya gitu misalnya sama teman-teman tim gitu, dan kita bisa ngelihat responnya gitu. Apakah responnya itu tetap positif sama kita, atau responnya itu dia misalnya hanya pengen menang sendiri gitu, dia berusaha menyelamatkan haknya sendiri misalnya gitu. Nah kalau misalnya seperti itu kondisinya, ya kita jadi bisa menilai kan. Kita bisa kayak semacam melakukan workshop secara langsung di lapangan bahwa oh ini tim yang bisa kita ajak jalan lebih jauh, oh ini tim yang nggak bisa diajak jalan lebih jauh karena ya dia egois misalnya gitu kan, hanya mikirin dirinya sendiri misalnya. Dan ini tim yang mau berkorban gitu, mau berkorban berjuang buat kita semua gitu misalnya, buat perusahaan gitu. Wah ini udah pada orang-orang kayak gitu mah kasih aja gitu. Istilahnya tuh dia minta apa aja tuh kasih aja. Nanti misalnya dia minta kepemilikan dalam perusahaan, kalau itu memungkinkan menurut saya kasih aja. Toh dia sudah membuktikan perjuangannya dan membersamai kita pada saat situasi senang dan situasi susah misalnya gitu ya. Nah saya kira itu jadi pilihan yang situasi ini menjadi situasi yang baik gitu kalau kita mau mengambil sisi positif. Jadi baik lagi sebenarnya semua situasi kan ada sisi baik sisi negatifnya, termasuk pandemi sekarang pasti ada sisi positif sisi negatifnya kan. Nah kita sebagai pengusaha atau sebagai leader atau sebagai pemimpin perusahaan ya harus pandai juga melihat sisi positif dari sebuah pandemi ini kira-kira gitu. Nah mana yang bisa dioptimalkan dan mana yang bisa diambil sebagai sebuah tools untuk kepentingan perusahaan kita pakai gitu. Jadi mindsetnya harus diberesin dulu sih ke sisi positif sehingga kita bisa memanfaatkan banyak hal di situasi seperti sekarang ini. Begitu kira-kira Mas Puan. Wah saya baru dengar tuh quote-nya dari Sayyidina Ali ya. Kalau sahabat terbaik kita justru adalah sahabat yang bertahan bersama kita atau tetap bersama kita di masa-masa sulit. Benar juga ya, itu kan tidak tentang sahabat secara formal teman aja ya gitu, termasuk dalam konteks perusahaan itu justru kita jadi bisa menilai ya nggak sih siapa sih tim yang loyal sama kita, siapa sih tim yang
loyal sama brand kita, siapa sih tim yang loyal terhadap sama organisasi kita, sama orang-orang yang justru selama ini dia hanya berpikir tentang kepentingannya sendiri. Jadi kita kayak jadi punya filter ya. Itu banyak banget ya hal positif yang bisa kita dapetin dari pandemi ini. Nah sekarang kalau kayak gitu gimana sih Mas caranya menyimbangkan gitu, sementara operasional itu harus jalan, gaji itu harus dibayar, budget ada banyak tagihan yang harus kita tetap bayarkan, sementara situasi juga pandemi, krisis dan segala macam. Gimana caranya Mas Anom menyeimbangkan itu semua sehingga tetap terjadi produktivitas yang bisa menutup gitu kebutuhan operasional perusahaan. Gimana sih caranya Mas? Gini ya, semestinya situasi seperti sekarang itu menyadarkan banyak pengusaha gitu ya, yang biasanya setiap bulan itu langsung ngambil profit semua gitu ya, untuk punya istilahnya itu persiapan jangka panjang gitu, bahwa membangun bisnis itu kayak melakukan perjalanan jauh yang kita nggak ngerti, yang kita belum pernah kesana gitu. Jadi kita nggak tahu nanti di depan hujan nggak, bannya bocor enggak gitu, suasana malamnya seperti apa, nyasar masuk hutan apa enggak, dan seterusnya gitu. Nah semestinya sih memberikan kesadaran seperti itu kepada kita semua, terutama teman-teman pengusaha ya, yang mungkin sistemnya belum terlalu terterapi gitu. Jadi ke depan memang harus menyisihkan gitu, untuk ini, untuk itu, dan seterusnya, sehingga kita tuh ketika menghadapi situasi yang susah, misalnya situasi yang sulit tuh, kita masih bisa, istilahnya itu masih bisa berdaya gitu ya. Kita masih bisa berdaya karena kita punya stok cadangan cash gitu yang cukup untuk bertahan lebih lama gitu. Nah itu yang pertama. Jadi ini kesempatan ya. Kalau yang belum ya ini kesempatan untuk melakukan perbaikan di langkah berikutnya gitu. Nah kalau misalnya kita sudah punya cash sebenarnya, tapi kok tetap saja tidak cukup gitu, yang dilakukan adalah menegosiasikan semuanya kepada tim. Saya ingat dulu cerita seorang CEO perusahaan mobil besar dulu, saya lupa ya, kalau nggak salah Nissan ya, kalau nggak salah gitu. Jadi nanti mohon dikoreksi kalau misalnya salah ya. Nah perusahaan ini itu sedang dalam kondisi yang tertekan sekali gitu. Jadi bukan karena krisis, tapi memang karena perusahaan kondisinya itu lagi nggak jelas aja gitu. Nah terus didatangkanlah seorang CEO yang baru gitu untuk membereskan krisis itu. Setelah didata dan seterusnya, dibaca detail datanya dan seterusnya, dia mengambil kesimpulan bahwa harus melakukan efisiensi. Cost-nya itu terlalu tinggi nih, harus dipangkas gitu dan seterusnya. Dengan memangkas cost, dan kita punya kesempatan untuk menaikkan produksi gitu kan, dan akhirnya kita bisa berjalan gitu, lebih baik lagi. Nah tetapi si CEO ini juga berpikir bahwa ini semua orang yang bekerja di perusahaan itu udah lama sekali, mereka pasti punya harapan terhadap perusahaan ini. Nah maka dia mengambil keputusan begini, oke, dia ngomong di depan semua tim secara langsung, dia bilang begini secara jujur gitu, tim gitu ya, kira-kira ya, my team gitu misalnya, ini perusahaan nggak punya uang nih, kira gitu, perusahaan nggak punya duit gitu kan, kalau harus gaji kalian semua nggak bisa gitu, kecuali produksi kita tuh naik dan penjualan kita naik gitu. Jadi apa masalahnya dan solusinya tuh disampaikan semuanya gitu. Kemudian dia bilang begini, saya tidak mau mengorbankan sebagian dan menyelamatkan sebagian, saya ingin menyelamatkan semuanya gitu. Dan saya kira semua dari Anda menginginkan hal yang sama gitu. Nah bagaimana caranya? Begini, saya minta teman-teman itu mengambil cuti tanpa dibayar gitu. Setiap orang mengambil, nah sehingga cost-nya terpangkas tanpa harus mencat orang gitu. Jadi itu salah satu contoh ya pembelajaran yang kemudian saya dapatkan gitu, tentang bagaimana mengelola cost operasional dan tim di masa krisis gitu. Nah semuanya berkenan, dan dari sana semua orang itu merasa tetap diselamatkan. Di satu sisi dia harus melakukan sesuatu yang lebih supaya semua orang juga bukan hanya terselamatkan, tapi kemudian mendapatkan pertumbuhan. Dan itulah yang terjadi, akhirnya produksinya bisa naik, salesnya bisa naik, dan akhirnya dalam kurun waktu, saya lupa ya 3 bulan atau saya lupa ya berapa tahun gitu, itu bisa kembali normal gitu, bahkan membubuhkan pencapaian yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Nah akhirnya ya semua karyawan selamat dan semua karyawan tetap mendapatkan hak, dan bahkan bisa dapat tunjangan yang lebih besar daripada yang semestinya dia terima gitu. Nah kira-kira begitu ya kalau misal kita bicara rahasia-rahasiaan. Jadi intinya sih menurut saya sih transparansi gitu. Seringkali kita misalnya sebagai
pengusaha itu begini ya, kadang-kadang yang bikin susah itu kan begini. Pertama, kita menganggap tim itu adalah resource, karyawan itu adalah tools gitu. Ini mindset atau mazhab kapitalis ya. Jadi kita ngerasa karena kita udah bayar si karyawan, jadi karyawan itu ya alat yang kita pakai gitu. Nah, padahal manusia itu kan beda sama alat. Manusia itu ya manusia gitu, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya cipta rasa karsa, dia punya semuanya. Jadi dia adalah manusia sebagaimana kita juga manusia. Jadi karena kita misalnya sering menganggap dia sebagai tools aja, jadi kita jarang mengajak dia bicara as a human, sebagai manusia gitu. Padahal kan namanya manusia tuh pasti punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, punya ketakutan gitu ya, punya sesuatu resiko di dalam hidupnya, punya ancaman di dalam hidupnya. Nah, itu yang membuat kita misalnya sebagai leader tuh kesulitan berkomunikasi dengan tim karena kita nggak ngerti gitu. Jadi sih menurut saya memang kita harus ya terbuka, transparan, kita harus tahu dia siapa dan mereka juga harus tahu kita siapa dan seperti apa kondisinya. Kita menikmati proses itu gitu, kita terbuka. Kalau udah begitu insya Allah akan mudah aja untuk transparan dengan tim kita. Yang membuat tidak mudah ya karena kita jarang ngobrol. Kalau jarang ngobrol gimana mau terbuka? Tentu semakin susah kan untuk terbuka gitu. Nah, kalau sudah terbuka kemudian muncul rasa trust gitu ya, muncul rasa saling percaya, saya kira mudah saja gitu untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan yang mungkin nggak mudah di dalam perusahaan kayak gitu. Terus misalnya ada yang mikir, wah tapi kalau kita dekat sama karyawan kan kita jadi nggak bisa tegas dan seterusnya. Ya itu berarti kedekatan yang salah. Kedekatan itu basicnya personal, bukan nilai. Jadi maksud saya kedekatan yang kita bangun dengan tim itu bukan kedekatan yang sifatnya personal. Misalnya saya ngedeketin tim supaya tim itu tuh menjadi hormat sama saya, itu kan sifatnya personal. Bukan, kita ngedeketin tim itu supaya kita tuh sama-sama mengenal value dari perusahaan ini. Apa sih yang mau kita cari di perusahaan ini, apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita tuju gitu. Sehingga kita tuh jadi komitmennya sama value, bukan sama kita sebagai pemimpin, tetapi orang menjadi loyal, orang menjadi nyaman dengan value. Sehingga kita juga harus komitmen sama value itu gitu. Timnya komitmen, kita ya komitmen, sehingga kita bisa jalan bareng-bareng dan itu akan lebih mudah untuk mengkomunikasikan banyak hal kayak gitu. Semakin dekat semakin bagus dong. Yang penting kan kita dipayungi oleh value yang sama gitu. Sehingga nanti jatuhnya itu bukan gak enak-enakan gitu. Mau negur gak enak nih gitu, teman dekat gitu. Lu teman dekat kalau misalnya nggak sesuai value, kita harus berupaya untuk menegur dengan baik gitu. Jadi prinsipnya bangun istilah saya apa ya? Bangun hubungan-hubungan yang sifatnya connected with value gitu ya, hubungan yang terkoneksi dengan value. Tentu harus ada personal touch ya, karena itu manusia sekali lagi, jadi harus ada human touch-nya gitu sebagai manusia gitu. Dengan begitu nanti pada saat kita menghadapi tekanan-tekanan tertentu ya, kita bisa terbuka juga, kita bisa ngomong apa adanya dan memang betul itu yang kita lakukan. Artinya tidak ada yang istilahnya memang tidak ada yang kita rekayasa gitu atau kita sandiwarakan nih, memang itu apa adanya dan kita sampaikan secara jujur. Insya Allah as human juga dia juga akan bisa memahami kita bahwa kita juga manusia yang punya sekian banyak kelemahan dan punya sekian banyak keterbatasan. Nah, manusia yang lemah dengan manusia yang lemah kira-kira gitu ya, ketika bergabung dia merajut satu ikhtiar, insya Allah dia akan menjadi kekuatan yang sangat besar gitu. Kayak hujan itu kan sebenarnya cuma tetes-tetes kecil kan ya. Dia kalau cuma netes satu doang itu ya nggak kerasa gitu. Tapi karena hujan itu turunnya bareng-bareng gitu, kita jadi harus berteduh gitu. Dan bahkan membangun daya yang luar biasa untuk alam semesta. Mungkin poinnya itu. Ya berarti sebenarnya yang penting tuh empati ya gitu, sehingga sehingga karyawan, SDM dan teman-teman itu juga jadi mau lebih produktif kayak gitu, tetap mau berusaha secara optimal untuk tetap bekerja, tetap menghasilkan revenue untuk perusahaan. Nah sekarang pertanyaannya, gimana nih caranya Mas Anom untuk tetap membuat produktivitasnya itu tetap bagus gitu? Gimana caranya Mas Anom menyeimbangkan tadi gitu, situasi krisis pasar dan segala macam. Nah gimana caranya produktivitas itu tetap dijaga gitu, sehingga situasi ini bisa dilewati sama perusahaan dengan baik? Gimana sih?
apa sih treatmentnya gitu ke SDM? Kalau treatment selling, treatment marketing kan biasa ya. Treatment ke SDM ini seperti apa sehingga menjaga produktivitas itu kan tidak sederhana kan? Seperti apa Mas? Gimana caranya untuk treatmentnya gitu untuk menjaga produktivitas dari teman-teman tim? Gini ya, jadi sebenarnya situasinya apapun ya, kalau mindsetnya tim itu sudah produktif ya tetap aja produktif gitu. Jadi kalau ngebangunnya sekarang ya susah, karena harusnya kita prepare sejak sebelum namanya masa-masa pandemi seperti ini tuh kesempatan kita untuk ngebangun tim, ngebangun mindsetnya tim, ngebangun produktivitasnya tim. Nah kalau dia udah terbangun di masa pandemi dan dia sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan sistem atau perubahan-perubahan yang kita bangun, yang kita trainingkan gitu, ya insya Allah nggak ada masalah gitu. Dia akan tetap produktif ya. Tentu kemudian variabel keduanya adalah variabel pasar gitu ya. Tapi variabel timnya tuh insya Allah nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak terbiasa ngebangun etos produktif kepada tim, ya ketika kita ketabrak sepertinya emang susah gitu. Karena ya gimana ya, misalnya sekarang misalnya kita biasanya daring ngobrol gitu via apa lah, misalnya Zoom misalnya, kita ngomong gitu merekanya sambil mainan misalnya gitu ya, kan jadi susah juga gitu. Makanya ini kesempatan ya, sekali lagi sisi positif yang harus kita ambil ini, kita menyadarkan pada kita bahwa kita tuh harus membangun kemandirian tim, kemandirian mindset, kemandirian macam-macam lah gitu, sehingga di situasi-situasi krisis itu dia juga tetap bisa mandiri gitu. Bahkan gak cuma mandiri, dia akan ngebantu kita secara penuh gitu lah. Tapi kalau dibikin mandiri kan terus nanti jadi dia berpikir untuk bisa mengerjakan semuanya sendiri dan nggak mau lagi sama kita ya. Balik lagi bergantung pada yang tadi saya sampaikan sebelumnya, seberapa kuat value kita itu mengikat mereka gitu. Kalau kita tidak bisa membuat value yang kuat dan mengikat mereka, ya tentu saja tanpa dia mandiri pun dia akan mudah menerima pinangan dari perusahaan-perusahaan lain yang bisa menjanjikan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita lakukan. Jadi penting sih kita sebagai leader untuk membangun sebuah value, yang membangun sebuah nilai yang bisa mengikat semuanya gitu. Nah itu yang akan membuat kita insya Allah jadi lebih mudah bertahan dalam situasi yang serumit apapun sih, kira-kira gitu. Nah mungkin begitu ya yang bisa saya sampaikan ya. Ya prinsipnya gini, di masa pandemi seperti sekarang ini ya, menurut saya tim itu menjadi faktor yang sangat menentukan gitu. Ada pengusaha yang terbebani dengan tim atau karyawan, ada perusahaan yang justru sangat terbantu dengan keberadaan karyawan di masa seperti sekarang ini. Saya mungkin alhamdulillah ya adalah yang kedua gitu. Artinya saya ngerasa di situasi yang seperti ini justru saya tuh sangat terbantu sama keberadaan tim gitu. Nah apa yang menjadi penyebab itu ya balik lagi adalah apa yang kita lakukan sebelum masa pandemi itu terjadi. Nah sehingga kita bisa memanen hasilnya kira-kira hari ini. Terus misalnya yang sekarang kok belum gitu ya, mari kita ambil kesadarannya gitu. Kalau memang hari ini itu belum bisa ya kita ambil kesadarannya, sehingga next stepnya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Kan yang lebih penting dari sebuah kejadian itu menurut saya adalah sikap kita terhadap kejadian gitu. Jadi kejadiannya boleh apa saja, tapi pilihan sikap menghadapi kejadian itu adalah pilihan kita. Kita boleh marah, kita boleh sedih, kita boleh terharu, itu pilihan kita. Kejadiannya sama gitu. Kayak misal pandemi nih ya, kan pilihan orang macam-macam. Ada yang mengutuk, ada yang malah marah gitu. Tapi ada yang berusaha mencari celah pasar supaya dia bisa tetap bertahan gitu. Nah, salah satu kesadaran yang harus kita bangun di masa pandemi ini adalah memang tim itu ya aset yang sangat berharga gitu. Jadi jangan pelit-pelit lah gitu untuk kita bisa terus membangun kapasitas mereka, membangun kemandirian mereka. Atau kalau mereka itu berdaya, ya kita juga yang akan merasakan manfaatnya kayak gitu. Nggak usah terlalu khawatir. Oke Mas Anong, makasih banget nih, setengah jam udah keren banget obrolan kita tentang tim, kayak dapat insight banyak gitu. Pasti teman-teman saya yakin bisa dapat manfaat lah gitu untuk diterapkan lah di bisnisnya masing-masing, di brandnya masing-masing. Nah mungkin terakhir Mas Anong ada epilog dari obrolan kita tentang SDM kali ini. Ya penutup apa gitu yang bisa memberikan tambahan motivasi gitu buat teman-teman bisnis, pengusaha, brand owner. Nah sebagai penutup mungkin saya mengajak ya kepada teman-teman sekalian gitu, yang menyaksikan acara ini, ayolah kita sama-sama membangun sebuah mindset terhadap
terhadap tim ya, bahwa mereka itu bukan alat gitu, mereka itu bukan sekedar resource gitu. Mereka ini ya manusia gitu. Jadi mari kita perlakukan mereka ya sebagai manusia gitu. Jadi mari kita sebagai pemimpin perusahaan, sebagai tim leader, kita berusaha untuk melihat karyawan kita atau tim kita sebagai seorang manusia yang lengkap dengan sisi kemanusiaannya. Dengan begitu maka insya Allah kita bisa sinergi gitu ya. Insya Allah kita bisa membangun kekuatan yang besar karena sinergitas yang berhasil kita bangun secara bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau misalnya banyak salah dan khilaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, Mas Anom, terima kasih. Obrolannya seru banget kayak gitu. Semoga bisa banyak menginspirasi gitu. Ngomong soal tim, saya jadi ingat teori tentang 5 level leadership ya kayak gitu. Jadi sebenarnya leadership itu ada 5 level. Pertama, level orang itu ngikutin kita karena harus gitu, karena kita bosnya, dia jadi karyawan kita, dia saya suruh, dia harus kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu ngikutin kita karena mau kayak gitu. Misalnya kayak level temen gitu. Misalnya kayak kita minta tolong teman-teman kita, minta anterin ke sana kemari, minta dianterin ke stasiun misalnya, terus temennya mau. Kenapa ya? Karena dia temenan gitu. Karena temen ya, aku mau nganterin dia, aku mau bantu dia. Itu karena mau kayak gitu. Yang ketiga, level leadership karena ingin mengikuti jalan dia gitu, atau ingin mengikuti apa yang sudah dia lakukan kayak gitu. Ya ini kalau ini level leadership ini, kita melihat leader itu sebagai orang yang ingin dicapai pencapaiannya. Dia punya contoh pencapaian, terus kita pengen ngikutin dia. Maka saya mau ikutin dia, saya mau ngikutin apa kata dia. Kayak gitu. Jadi kayak kita mau mengikuti jejaknya. Nah, itu level ketiga. Nah, level keempat ini adalah orang itu mau ngikutin dia karena orang sudah berhutang budi kayak gitu. Sudah berhutang budi, orang merasa dirinya tuh orang itu berjasa buat dia, maka dia mau ngikutin dia kayak gitu. Itu level 4 kayak gitu. Nah, yang terakhir level 5, orang itu ngikutin karena nilai gitu. Ini kelasnya kelas tokoh besar, nabi, terus tokoh-tokoh perubahan dunia lah. Misalnya Rasulullah, Mahatma Gandhi kayak gitu. Itu level 5, yaitu adalah level orang mengikuti karena nilai yang dia bawa kayak gitu. Karena sesuatu yang dia bawa, bukan lagi karena dirinya, bukan lagi tentang orangnya gitu. Oh, dia berjasa, oh dia hebat gitu. Saya bukan gitu. Tapi level 5 inilah level yang hai semua kayak gitu. Saya pengen saya punya nilai, saya punya ajaran, saya punya prinsip. Kalau kamu ngikutin yang ini, kamu akan misalnya selamat, kamu akan mendapatkan manfaat dan segala macam. Nah, orang-orang ngikutin karena nilainya, bukan lagi karena orangnya. Nah, sebenarnya pandemik ini menjadi ujian gitu buat kita semua sebagai brand owner. Apakah kayak gitu? Apakah Anda diikuti sama tim Anda karena apa gitu? Karena harus, karena mau, karena ingin diikuti, karena berhutang budi, atau karena karena sudah sampai nilai kayak gitu, sesuatu yang Anda impikan, dan impian itu adalah menjadi impian tim Anda juga. Siapa yang sudah sampai sana saya nggak tahu. Saya mungkin ada, mungkin nggak ada gitu. Saya juga mungkin kreatif lah, ada yang level 1, 2, 3, 4, 5 dan segala macam. Tapi kira-kira gitu. Jadi ujian pandemik ini juga menjadi ujian leadership buat kita. Bagaimana kita melihat tim kita dan bagaimana tim kita melihat kita gitu. Jadi dua arah, bukan hanya tentang bagaimana kita ngurusin SDM, bukan gitu, tapi juga bagaimana SDM itu melihat kita gitu. Sehingga terjadi sinergitas antara kita dan tim, antara leader dan follower kayak gitu, dan itu membangun produktivitas yang menarik untuk tim kita, untuk bisnis kita. Walaupun pandemi ini sudah berlangsung lama ya, 2,5 bulan, dan mungkin entah sampai kapan kayak gitu, mungkin sampai Oktober, entahlah sampai kapan. Tapi yang jelas ujian masih panjang, dan modal leadership kita akan menentukan bagaimana tim kita akan bertahan di masa depan. Mungkin itu, terima kasih webinar dari Redial pada kesempatan kali ini. Semoga Anda suka, like jika suka, dislike kalau Anda tidak suka, tapi mohon komen apa yang buat Anda mungkin tidak suka, kayak gitu, sehingga kita bisa perbaiki dan berikan konten yang lebih baik untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.